Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena tidak memungkinkan tentunya teman-teman kita buat dalam bentuk video saja untuk micro teaching ini, tapi bukan micro teaching juga sebenarnya sih. Karena cuma pengen menyampaikan sedikit poin-poinnya yang ada di uh, direct lesson yang akan kita ajarkan pada hari Senin ini nanti, yaitu terkait dengan lesson 17 dan 18 yang merupakan akhir dari habit 3. Jadi di awal mungkin boleh teman-teman sampaikan bahwa inilah materi terakhir kita di habit 3 ya, di lesson 17 dan 18 ini. Kemudian di sini juga mungkin boleh ditekankan kembali di akhir nanti ya, boleh disampaikan atau mungkin di awal juga boleh disampaikan bahwa yang kita capai, yang ingin kita capai di semester ini itu masih di kemenangan pribadi. Bagaimana kita bisa mencapai private victory itu. Jadi tentu dari awalnya kemarin itu kita menyiapkan diri dulu ya, menyiapkan diri untuk berubah, yaitu dengan mengubah paradigma kita. Nah, setelah kita siap untuk melangkah untuk siap untuk berubah tadi ya, kita sudah menggeser paradigma kita menjadi paradigma yang sangat efektif itu ya. Nah, baru kita masuk ke habit-habit ini. 3 habit ini itu adalah habit yang kita lakukan, yang hanya bisa kita yang melakukannya, kita yang memutuskannya ya, bukan orang lain yang memintanya. Orang lain mungkin bisa sih memintanya maksudnya, tetapi yang melakukannya itu tetap kita. Keputusannya tuh tetap ada di tangan kita gitu ya. Jadi orang lain tuh mungkin cuma bisa menyampaikan, sama kayak gini kan, Ana juga selalu bilang di habit ini, yang 3 habit awal ini, Ustazah mungkin bisa ngomong berulang kali ya, menyampaikan seperti ini, seperti itu. Tetapi tetap yang memutuskan, yang melakukan itu adalah kalian sendiri gitu ya. Jadi 3 habit ini nggak bisa diatur oleh orang lain. Nah, setelah ini baru bagaimana kita saling berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Jadi yang 3 habit ini keputusannya akhirnya itu ada di kita, ada di individu masing-masing. Makanya setelah dia bisa menguasainya, setelah dia bisa menerapkannya, makanya dia bisa mencapai kemenangan pribadi itu. Karena dia sudah menguasai pribadinya, sudah menguasai dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini Ana share dulu lesson 17 dari awal ya. Jadi di sini lesson 17 itu judulnya adalah Your Choice, pilihanmu ya. Key konsepnya prioritizing, yang menjadi prioritas. Nah, di sini kita lihat, boleh nanti seperti biasa teman-teman di awal menyampaikan dulu tentang pohon seven habit ya, kita ingatkan kembali ya, seperti yang tadi sudah Anda sampaikan di awal, kita masih di bagian yang 3 awal ini ya, masih di habit 3 dan ini akhir dari habit 3 untuk mencapai kemenangan pribadi ya, seperti itulah insya Allah teman-teman sudah bisa. Nah, untuk yang ini juga seperti biasa kita sampaikan apa tujuan akhir pembelajaran ini ya, apa yang mau dicapai. Nah, di sini konsepnya itu tentang bagaimana menjadi yes man itu menjauhkan kita dari hal-hal terpenting kita. Nah, di sini kita lihat prioritas itu apa gitu ya, kesimpulannya. Dan kita juga mengenalkan di sini dengan bahasa yes man. Yes man itu istilah untuk orang yang iya gitu ya, selalu iya. Iyanya itu karena dia pengen menyenangkan orang lain, gitu. Bukan karena itu kebutuhan dia, bukan karena itu hal yang penting untuk dia. Gitu. Jadi karena takut orang lain kecewa, iyain aja deh gitu. Nah, kan diajak orang kemana-mana, misalnya biar orang nggak marah, biar orang tetap teman sama kita, iya ajalah. Nah, yang seperti itu ya maksud yes man-nya. Terus kita masuk ke pembelajarannya, your choice ini ya di konsepnya tadi. Nah, terus ini boleh disampaikan. Ini insya Allah teman-teman bisa bisa apa namanya menyampaikan gitu ya. Pernah melihat anjing, nah ini boleh dibaca gitu nanti kan. Kemudian kita analogikan ketika anjing itu mengejar ekor, dia kan muter-muternya di situ aja gitu ya. Dia nggak kemana-mana. Nah, kita yang melihat itu kadang lucu melihatnya. Dia muter-muter, kita kan tahu ya kan nggak bakal dapet gitu. Tapi kita ngelihat itu sebagai tontonan yang lucu gitu. Dan dia
juga mungkin merasa senang aja gitu berada di sana gitu. Tetapi sebenarnya dia tuh nggak kemana-mana gitu kan, dan dia tidak melakukan perubahan apa-apa gitu sebenarnya. Nah, pernah nggak kita merasa seperti itu ya, merasa kita tuh menyenangkan semua orang aja gitu ya, padahal kita tuh sebenarnya nggak beranjak dari tujuan kita, nggak mencapai tujuan kita gitu. Nah, yang kita lakukan itu sama halnya seperti kita mengejar seperti anjing yang mengejar ekornya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini boleh dibaca juga, kemudian nanti disampaikan. Kemarin sebelumnya kan kita mempelajari tentang bagaimana rasanya berada di kuadran 1 ya, yang tertekan dan seterusnya seperti itu. Dan supaya ini kan sebenarnya balik lagi, kita tuh pengen menekankan yang hal-hal yang penting itu adalah kuadran 2. Yang kita harus lakukan itu adalah yang ada di kuadran 2. Nah, ini lebih ke yang di sini itu menjelaskan tentang kuadran 3-nya gitu ya. Kalau kemarin kuadran 1. Kalau kuadran 4 kan udah jelas lah ya. Nggak perlu sering-sering dilakukan gitu ya. Boleh sesekali mungkin dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya apa tadi ya? Apa kemarin tuh ya? Reward gitu ya. Kalau misalnya kita sudah mencapai terus kita kayak misalnya jalan-jalan atau misalnya refreshing apa gitu ya, melihat ngecek-ngecek medsos misalnya untuk anak-anak ya sebagai rewardnya nanti di kuadran 4, dan itu tidak karena tidak penting dan tidak mendesak kan ya tidak perlu terlalu sering dilakukan kan, itu sudah konsepnya sudah tahu lah. Tapi 1 dan 3 ini kadang-kadang yang menjadi kendala sehingga yang kuadran 2-nya tidak terlaksana gitu. Kalau 1 kemarin sudah disampaikan. Nah, kalau 3 itu seperti apa? 3 itu adalah kalau di sini rumah dari yes person tadi. Jadi yes person itu orang yang menyenangkan, orang yang selalu menyenangkan orang lain, yang selalu iya tadi. Ya, pokoknya asal orang lain senang, saya iya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di sini boleh disampaikan tentang yang ini ya, kayak misalnya kan pernah kita dapat contoh salah satu yang ada di kuadran 3 itu kalau orang lain nelpon kita. Nah, orang nelpon kita itu biasanya penting bagi orang itu, tapi ya belum tentu penting bagi kita gitu ya. Bisa jadi sih penting juga bagi kita gitu, tetapi kalau orang lain yang menelpon itu biasanya yang terpenting, yang punya keperluan itu yang nelpon kan gitu ya. Nah, jadi kalau itu penting, biasanya kan belum tentu penting bagi kita, dan bagi orang lain itu mendesak karena kalau udah nelpon tuh biasanya perlu jawaban segera. Nah, jadi biasanya kalau nelpon kan butuh jawaban segera, artinya dia akan mendesak. Nah, pernah nggak sih kita pernah terjebak dengan itu? Kita malah ngeladenin telepon lama, malah kita bales chatting, akhirnya jadi chat yang apa namanya panjang lebar nggak jelas gitu maksudnya ya. Dan itu kan akhirnya membuang waktu kita. Nah, pernah nggak sih kita terjebak dengan hal-hal seperti itu? Nah, jadi kita boleh, bukan tidak boleh menjawab telepon, membalas chat gitu ya, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi kita lihat juga jangan sampai kita menghabiskan waktu terlalu banyak di kuadran 3 tadi ya. Karena kita menjadi tidak punya waktu untuk hal-hal penting kita. Karena tadi ya kita menjadi yes person tadi, kita iyain dulu orang lain, akhirnya yang kita tidak terlaksana. Terus akhirnya kita menyalahkan orang lain. Gara-gara dia nelpon tadi, gara-gara dia chat tadi. Padahal yang nerima telepon, yang balas-balasan chat juga kan kita di situ. Nah, makanya disitulah kita perlu mengatur diri kita, jangan sampai menghabiskan waktu. Dan makanya kita harus punya prioritas ya. Prioritas itu menjaga kita agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di kuadran 3. Nah, kemudian ini sebenarnya kegiatannya ada banyak ya, ada yang 30 menit, 60 menit, tapi karena ini kita menggabungkan lesson 17 dan 18, maka kita ambil seperti ini sajalah ya. Ini boleh disampaikan aja, ditanyakan aja ke anak-anak. Kalau dalam seminggu berapa banyak waktu sih yang kamu habiskan untuk itu ya, yang ada di depan chat yang nggak penting, terus stalking Instagram, terus terima telepon, kemudian dapat tekanan dari teman sebaya gitu ya, mendengar masalah kecil dari orang lain mau curhat padahal masalahnya tuh biasa aja sepele terus kita terima terus gitu ya, mengeluh dan lain-lain. Nah, ini boleh ditanyakan gitu ke anak-anak berapa banyak waktu kita buat interaktif lah, mungkin kita tanya satu-satu atau kalau nggak cukup boleh dituliskan di situ di chat gitu dan seterusnya. Insya Allah teman-teman sudah bisa. Ini cukup kegiatannya seperti itu saja untuk
mengingatkan kembali, menyadarkan mereka, banyak nggak sih waktu yang mereka habiskan itu untuk menjadi yes person tadi ya. Nah, kemudian ketika interupsi masalah kecil orang lain, ini boleh juga nanti dibacakan tekanan teman sebaya atau pesan yang tidak penting muncul, pikirkan, inikah cara saya menghabiskan waktu ya. Itu ada sih di halaman 43 kalau di buku yang mereka pegang ini, tapi bahasa Inggris ya. Nah, artinya yang ada di sini. Jadi, kalau kamu punya waktu tambahan, bagaimana kamu menghabiskannya bersama keluarga? Kalau kamu punya waktu tambahan, bagaimana kamu menghabiskannya? Oh, ini salah ya, maaf. Salah satunya ini bersama teman, ini yang bersama teman, ini bersama keluarga. Jadi ada yang bersama teman, ada yang bersama keluarga. Nanti di PowerPoint-nya diedit. Nah, jadi mungkin ini juga boleh ditanyakan, boleh nanti mereka jawab gitu ya. Insya Allah teman-teman sudah bisa mau pakai breakout room dan lain-lain. Asal disesuaikan saja waktunya, karena kita nanti akan melanjutkan lagi ke lesson 18. Terus berikutnya, nah ini kita menyampaikan seperti biasa ya, ayat-ayat atau dalil yang berkaitan dengan waktu. Nah, kalau di sini yang kami ambil itu ya, waktu. Setiap orang tentu sudah memahami bahwa waktu adalah anugerah dari Allah dan lain-lain. Ini insya Allah bisa menyampaikan sendiri. Nah, insya Allah mungkin kalau ada tambahan-tambahan dari teman-teman yang lain yang lebih paham yang terkait dengan waktu, mungkin boleh juga disampaikan. Kemudian ini juga masih ya, masih yang apa namanya, integrasi Islaminya di dalam Seven Habit-nya. Ini juga. Kemudian seperti biasa ada video ya. Video ini nanti ini videonya nanti boleh diputar untuk anak-anak dan seterusnya. Kemudian terakhir seperti biasa setelah video itu ada conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya juga boleh dibacakan. Mudah untuk membiarkan waktu berlalu dengan melakukan hal yang tidak penting, tapi kita mengorbankan sesuatu seperti beribadah kepada Allah, bersilaturahim, bersenang-senang dengan teman dan keluarga kita. Jadi ini kalau kita, ini intinya sebenarnya habit 3 itu karena dia put first thing first ya, mendahulukan yang utama. Jadi banyak berkaitan dengan waktu. Time matrix ya kan kemarin di awal tuh kan tentang itu. Kuadran 1 2 3 4. Jadi sebenarnya lebih ke sana. Conclusion-nya juga seperti itu. Bagaimana kalau kita itu membiarkan waktu berlalu, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau yang pertama kemarin itu kita terdesak ya. Yang ada di kuadran 1 kemarin. Terdesak karena kita menunda-nunda. Nah, akhirnya kita harus melakukannya segera gitu ya. Yang ini bagaimana kalau kita terlalu apa ya mengiyakan orang lain sehingga yang kita sendiri belum selesai gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita membiarkan waktu berlalu untuk hal yang tidak penting, ya maka kita akan lebih banyak mengorbankan hal-hal lain yang penting. Ya, itu yang ada di lesson 17. Kemudian kita lanjutkan lagi ke lesson 18. Ini ada 2 sih PowerPoint-nya teman-teman. Nanti bukanya 2 kali. Kalau disatukan, kasihan nanti pas dikirimnya berat. Jadi kita gabung, kita pisahkan. Nah, boleh mungkin langsung ke sini ya. Atau langsung ke slide 10 ya. Nah, kita langsung ke end in mind. Karena tadi kan udah menyampaikan yang ini ya, pohon seven habit-nya kan udah di awal sekali, jadi nggak apa-apa disampaikan. Kita boleh langsung ke slide 10 untuk menyampaikan end in mind-nya. Jadi end in mind-nya di lesson 10 ini, lesson 18. Lesson 18 ini judulnya Who is the Boss? Ya, siapa bosnya? Dan key konsepnya adalah saying no. Kalau tadi kita tuh bagaimana kita selalu menjadi yes person, nah sekarang bagaimana sih kita tuh menolak? Gitu. Yang ini. Jadi key konsepnya itu bagaimana kita mengatakan tidak. Tidaknya bukan untuk semua juga gitu ya, tetapi untuk tadi mungkin hal-hal yang tidak penting tadi. Kadang-kadang kan kita tuh kalau di anak-anak tuh ada tuh nggak enak sama teman ngajak, masa kita nggak ikut.
Masa kita nggak ini, nanti kita dibilang nggak kompak. Nah, kayak gitu. Bagaimana kita kalau memang tidak bermanfaat, mungkin tidak berguna, tidak mendekatkan kita kepada tujuan akhir, ya kita boleh menolak gitu ya. Tapi bagaimana kita menolak itu? Kita lihat di Enin Mind-nya ya. Biasanya itu kita kaitkan dengan pergaulan mereka terhadap teman-teman mereka, teman-teman sebaya. Kenapa sih orang menyerah terhadap tekanan teman sebaya? Ya tadi ya seperti yang Anda sampaikan dalam pergaulan tuh biasanya tuh kan muncul seperti itu kalau di apalagi di anak-anak remaja. Ada grup yang ini geng A gitu ya, di geng A tuh misalnya mereka teman-temannya tuh kan kadang tuh ada tuh yang kita kenal. Ada yang menurut kita mungkin anak ini sebenarnya dia nggak ya tanda kutip ya, nggak terlalu seperti itu gitu ya. Tapi karena teman-temannya tadi seperti itu, dia nggak berani nolak gitu, diajakin ke sini oke. Padahal mungkin sebenarnya dia tuh nggak mau gitu, tetapi karena dia nggak bisa menolak, nggak berani menolak, maka dia ikut. Nah inilah kita lihat kenapa sih orang mudah menyerah gitu ya, orang menyerah terhadap tekanan teman sebaya tadi. Terus kenapa sih perlu keberanian untuk berkata tidak? Kemudian kapan tekanan teman sebaya itu positif. Nah, jadi belum tentu semuanya negatif. Ada juga tekanan teman sebaya itu positif. Misalnya dalam tim tuh dalam kelompok itu ada kelompok ya kelompok belajar misalnya ya. Ketika padahal sebenarnya anak ini malas belajar misalnya, tapi dia masuk di kelompok itu misalnya punya kesepakatan kalau misalnya setiap hari itu minimal harus baca 2 lembar misalnya buku apa saja. Nah dia kan tertantang gitu ya. Kalau nggak baca teman-temannya saya udah baca nih. Atau kayak kemarin ada di grup itu ya salawat gitu per hari. Sehari minimal 100 kali ya. Nah itu kan ketika ada yang sudah ini kan tertantang untuk nah itu jadi ada juga tekanan itu yang positif bukan cuma negatif ya. Jadi seperti itu. Tetapi mungkin banyak juga yang menyerah kepada tekanan yang negatif tadi. Nah, makanya kita perlu lihat di sini. Ini who is the boss. Kemudian key konsepnya saying no. Kita awali dengan cerita. Atau kita baca dulu di sini. Pernahkah kamu merasa tertekan untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Ya, bagaimana kamu menanganinya? Ya, tadi ya, mungkin boleh dipisahkan seperti tadi. Misalnya, kalian ada misalnya di kumpulan teman kalian, dalam satu grup lah. Terus sebenarnya kalian tuh nggak mau misalnya jalan-jalan ke mall, tapi teman-temannya tuh pengen ngajak jalan-jalan ke mall. Terus karena teman-teman yang ngajak semua, kita tuh nggak enak nolak gitu ya. Nah, akhirnya kita ikut ke mall, padahal kita tadi lagi nggak mau ke mall gitu. Pernah nggak sih merasa tertekan jalan ke mall gitu ya? Nah, terus kalau misalnya pernah dan seterusnya, gimana kita menanganinya? Gimana kita nggak merasa tertekan dengan itu dan seterusnya? Mungkin teman-temannya, anak-anaknya mungkin bisa sharing nanti ya sama kita. Boleh kita tunjuk satu orang atau seperti apa. Insya Allah teman-teman bisa. Kemudian di sini kita menceritakan kita membacakan tentang Yusuf Story atau boleh minta siswa membacakan ini ada cerita dari teman kita Yusuf atau mungkin boleh diganti sama yang lain nanti kalau di kelas akwat gitu ya. Kalau di buku itu Markus Story kalau di halaman 44. Jadi nanti mungkin boleh kita gantilah namanya gitu ya. Nah, intinya di sini saat saya bersama sekelompok teman, itu bisa jadi sangat sulit. Saya ingin menjadi bagian dari grup, tapi saya tidak selalu ingin melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, seperti tadi ya, ketika kita dalam satu kelompok itu, biasanya kita susah menolak. Kalau temannya ngajakin, entah itu ngajak yang positif, entah itu ngajak yang negatif, biasanya kita tuh sulit menolak. Ketika sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, di sini, tapi saya tidak selalu ingin melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini dia bilang, pada saat itu saya memikirkan tentang apa yang dikatakan kakak saya tentang beberapa keputusan buruk yang dia buat. Jadi dia mengambil pelajaran dari kakaknya. Kakaknya cerita beberapa keputusan buruk yang dia buat ketika mungkin tadi ya bergaul dengan temannya ngajak ini, kakaknya ikutan, dan ternyata itu menjadi keputusan buruk yang dibuat oleh kakaknya. Dan dia memikirkan itu
cerita kakaknya itu, dan akhirnya dia menuliskan di situ ya, menceritakan di situ, kalau saya meluangkan waktu untuk berhenti dan berpikir, saya ingat saya adalah bos saya sendiri. Jadi di situ si siapa Yusuf di sini atau siapapun namanya nanti, dia setelah dia pikirkan ulang gitu ya, kalau dia tidak langsung mengiyakan, temannya ngajak kemana dia langsung iyakan, tidak, tapi yang dia lakukan adalah dia berhenti sejenak, kemudian dia berpikir untuk menjawab iya atau tidak tadi, jangan karena tidak enak, tapi karena dia memikirkan saya yang memutuskan. Saya adalah bos saya sendiri. Maksudnya ya saya yang memutuskan, bukan teman saya. Bukan karena teman saya ngajak terus saya harus iya, enggak. Tapi tadi kan saya bosnya. Kalau memang apa yang dia ajak itu menurut saya positif, menurut saya oke, saya bisa sesuai, bisa masuk juga ke tujuan saya bisa iyakan gitu ya. Bukan karena takut, bukan karena nggak enak nolak kita mengiyakan atau menidakkan itu ya. Tapi karena memang ya tadi kita bosnya kan, kita yang menentukan. Nah, seperti itu. Makanya di awal juga disampaikan bahwa 3 habit ini itulah yang menentukan kemenangan diri kita gitu ya. Private victory-nya. Kalau kita menguasai ini, ya maka itu tadi kita mencapai kemenangan pribadi, ya, mencapai kemenangan pribadi karena kita benar-benar apapun nanti balik-baliknya tuh keputusannya tuh di kita. Nah, seperti itu, ya. Terus beberapa saat tersulit datang ketika kita menghadapi tekanan teman sebaya. Nah, mengatakan tidak ketika semua teman mengatakan iya itu butuh banyak keberanian. Nah, gitu ya. Biasanya tuh seperti itu. Apalagi banyak lah ya kejadian-kejadian mungkin bisa disampaikan, misalnya aja lah dalam satu kelas pemilihan, misalnya mau bikin baju seragam kayak gitu ya, seragam kelas. Nah itu aja udah ricuh tuh. Kadang-kadang tuh kita tuh sering iyanya itu karena ikut-ikut teman, bukan karena keputusan kita sendiri. Atau kita sering ngomong tidak karena teman kita nggak mau juga. Misalnya ada 2 jenis seragam A, B gitu ya, model A, model B. Terus kita pilih yang model A, teman kita pilihnya model B. Nah, kita kadang-kadang tuh jadi ragu karena terus teman kita udahlah pilih A aja gitu misalnya ya, nggak usah pilih yang A, atau pilih B aja, atau teman kita nggak usah pilih A. Akhirnya yaudah pilih B semua, pilih B. Nah, kita kadang-kadang menghadapi situasi sulit ketika seperti itu kan. Kita sebenarnya nggak suka misalnya model B, tapi karena teman-teman tadi misalnya iya semua yang B, akhirnya ya udahlah kita ikut juga. Nah, itu yang salah ya. Tapi kalau kita sudah memutuskan, nah nanti sebenarnya ada lagi sih tingkatannya di habit-habit berikutnya ya. Ada tim win-win dan seterusnya. Bagaimana supaya itu sebenarnya lebih ke pendapat ya. Kita memutuskan A, teman-teman B gitu kan. Terus banyak yang B. Nah, tapi pada akhirnya itu tadi nanti akan bagaimana mendiskusikan itu. Tetapi di sini lebih ke bagaimana sih kita mengambil keputusan itu bukan karena teman kita. Ya, jadi kita mengambil keputusan itu tanpa tekanan karena kita memang mau memutuskan iya atau kita memang mau memutuskan tidak. Nah, seperti itu. Itu yang di kitanya dulu. Jadi ini yang perlu disampaikan. Nah, habit ini tadi itu ya mengingatkan kita dengan menolak tekanan teman. Menolak tekanan teman tuh yang dimaksud tadi di situ. Lebih ke balik ke kita. Sama sih termasuk kayak kelas 12. Kadang-kadang tuh kuliah itu karena teman-temannya ngajak ke situ gitu ya. Karena teman-temannya banyak di sana, akhirnya kuliah di sana. Termasuk mungkin pilihan ketika SMA kemarin, ketika SMP tuh teman-teman geng SMP-nya tuh pada masuk SMA mana misalnya, mau ikut juga masuk ke sana. Nah, itu yang harus kita hindari mulai dari sekarang gitu, dari dini. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi harus punya prinsip. Kalau kita mau sebutkan iya, kalau kita nggak mau sebutkan tidak gitu. Bukan karena tidaknya itu bukan karena teman-temannya nggak ada ya, atau teman-teman nggak milih itu terus kita juga enggak ya, bukan seperti itu. Jadi itu di habit 3. Terus ini ya, bagaimana perasaanmu ketika melawan itu ya, pernah ya kita sampaikan juga. Pasti ada perasaan-perasaan itu yang nanti bisa mereka sharing. Terus apa sih? Apakah tekanan
teman sebaya itu pernah positif. Nah, mungkin itu juga tadi kita mengenalkan tekanan yang positif dan negatif, karena belum tentu semuanya itu mengajak ya negatif kan, teman-teman kita tuh ada juga mungkin yang mengajak ke kebaikan gitu ya. Nah, pernah nggak sih kalian misalnya bergabung di grup itu kayak tadi ya, di grup ini kita pokoknya harus apa namanya, salawat sehari 100 kali minimal kalau sudah laporan. Nah, itu kan mungkin bikin tertantang ya teman-teman yang belum menyelesaikan itu untuk menyelesaikan untuk salawat tadi 100 kali sehari. Atau mungkin ada di antara teman-teman tuh yang kayak tadi ya yang sampaikan. Kalau di lingkungannya itu kita boleh ngapain misalnya kalau sudah menyelesaikan 5 soal, mungkin ada yang grupnya kayak gitu dan lain-lain. Mungkin itu dieksplor aja di antara teman-teman, di antara siswa kita, mungkin ada juga grup-grup yang mengajaknya tuh yang positif. Yang sebenarnya tadi kita nggak mau, ketika berada di situ tuh malah kita akhirnya jadi melakukan hal-hal yang positif tadi. Tertantang untuk melakukan hal positif. Terus di sini di buku juga halaman 45 kita tuh diminta menjawab, bukan kita ya, siswa diminta menjawab untuk evaluasi ya. Di situ ada skala 1 sampai 6. Kalau 1 jarang, kalau 6 sering. Nah, ini boleh anak-anak nanti dijawab. Boleh dia kumpulin, lingkarin nanti atau seperti apa gitu ya. Kemudian nanti masing-masing mereka suruh hitung, terus sebutkan jumlahnya. Atau boleh diketikkan si A, si B. Boleh dia japri kalau dia malu ke kita gitu ya. Nah, terus baru kita sampaikan. Sampaikan di sini ada di buku. Kalau lebih banyak 5 atau 6 gitu ya apa? Kalau lebih banyak 3 sampai 4, kalau 1 sampai 2 dan seterusnya. Jadi di sini ada apa namanya penjelasannya ada ya. Kemudian kalau di sini boleh disampaikan juga jika Anda tidak khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, bagaimana Anda akan menghabiskan waktu secara berbeda gitu ya, untuk jadi renungan mereka. Biasanya kan kita tuh takut itu tadi karena ini ya, karena takut dianggap berbeda, orang-orang pilih iya semua, saya sendiri yang tidak. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, ini kemudian sama ya seperti sebelumnya di lesson 17 dan lesson-lesson sebelumnya, kita mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam Seven Habits ya di sini. Bagaimana kita menolak ajakan maksiat dengan keimanan ya. Jadi ini boleh disampaikan, boleh diceritakan ke anak-anak tentang kisah Nabi Yusuf ya di sini ya. Kemudian seperti biasa ada video, nanti juga videonya diputarkan, kemudian terakhir kesimpulan. Kesimpulannya adalah di sini tekanan teman sebaya itu adalah sesuatu yang kita semua hadapi, bahkan sebagai orang dewasa. Jadi maksudnya pasti akan ada terus. Orang dewasa pun sama ya, seperti yang kita rasakan, yang guru-guru rasakan juga banyak ya tekanan teman sebaya, tekanan teman-teman kita gitu ya. Jadi kuncinya di sini untuk menjadi pribadi sendiri adalah mempercayai diri sendiri. Nah, itu yang banyak kita tuh belum ada. Rasa percaya dirinya itu kadang-kadang masih rendah ya, self confidence-nya itu rendah. Sehingga itulah yang membuat kita tuh akhirnya terpengaruh sama orang lain gitu, karena kita nggak pede menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan gitu ya, sehingga ya apa kata teman kita ikutlah gitu. Apa kata si B kita ikut gitu dan seterusnya. Padahal di sini kita sebenarnya yang mestinya kita lakukan itu adalah pikirkan tentang prinsip kita ya, harus punya prinsip dan harus punya keberanian ya untuk mengatakan tidak atau mengatakan iya gitu ya. Memang yang pertama ketika kita mencoba itu pasti berat, pasti ada rasa nggak enak sama teman gitu ya, nanti pasti dianggap teman gimana-gimana, mungkin ada rasa seperti itu. Tapi setelah itu ya kita akan merasa percaya diri ya dengan apa yang menjadi pilihan kita itu. Dan untuk yang kedua kalinya kalau kita seperti itu lagi, maksudnya juga bukan menjadi berbeda gitu ya, tetapi maksudnya tuh kita memilih itu karena kita yang memutuskan itu, bukan karena si A milih. Saya ikut milih yang ini karena saya ikut pilihannya si A, bukan itu.
tapi saya milih ini karena saya mau memilih ini. Gitu. Nah, jadi itu yang akan menimbulkan rasa percaya diri. Dan yang kedua kali kalau kita seperti itu lagi, itu akan terasa lebih mudah, insya Allah ya. Kemudian selain yang negatif, tentu saja ada tekanan teman sebaya yang positif ya, seperti yang mungkin bisa tadi diceritakan yang tadi ya, kita bisa explore sama anak-anak tadi, ya, yang positif tadi, dan kita juga di situ justru kita bisa untuk orang-orang yang misalnya sudah ini ya, untuk yang levelnya dia sudah lebih bisa memahami, dia lebih percaya diri, dia justru bisa di situ mempengaruhi orang lain ya dengan perilaku yang positif ya. Jadi jangan istilahnya jangan sampai kita yang mengikuti arus gitu ya, arus yang negatif, tetapi kita yang memimpin di situ. Kita yang memimpin arus itu. Ya. Ini di lesson 18 ya, kesimpulannya. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi materinya tadi ya 2 lesson. Nah, di akhir ya mungkin itu tadi boleh dibuat penekanan lagi, dan di sini mungkin boleh nanti mungkin di akhir atau mungkin nanti pada saat PTS ya, atau setelah PTS. Setelah pas mungkin ada, kalau misalnya memang masih ada waktu sebelum libur, mungkin boleh diberikan tantangan 21 hari, atau pada saat liburan nanti tantangan 21 harinya mungkin bisa kita jalankan gitu ya. Nanti mungkin kita kesepakatan aja, mungkin kita buat antara jenjang seperti apa mau tantangan 21 harinya mau dibuat seperti apa. Untuk intinya di sini untuk lebih ke bagaimana dia menguasai dirinya sendiri. Bagaimana anak-anak itu menguasai dirinya, bagaimana dia memutuskan segala sesuatu tindakan itu memang karena dirinya yang memutuskan, bukan pengaruh atas orang lain gitu ya. Dan di sini karena sebenarnya kita itu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kalau memang kita mau mempengaruhi, nah kita pengaruhi orang-orang lain itu dengan hal-hal yang positif gitu ya, bukan mempengaruhi hal-hal yang negatif. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang itu ya, yang terkenal mempengaruhi hal-hal yang negatif ke orang lain, seperti itu. Mungkin itu sih yang perlu disampaikan. Nah, kalau untuk tambahannya, kalau memang nanti dari teman-teman ada yang mau ditambahkan, silahkan. Mudah-mudahan waktunya masih mencukupi. Besok itu kan hanya pembelajaran seperti biasa ya, sampai jam 8. Jam 8, tetapi 8 lewat 10 ya, 8.20 ya. Nah, tetapi lessonnya 2 gitu, jadi silakan dipersingkat. Sebenarnya kalau di bukunya, di panduan bukunya, di poinnya itu ada beberapa permainan gitu ya, semacam games yang bisa kita lakukan. Kayak di lesson 17 itu bikin kartu untuk mengatakan tidak pada hal-hal penting gitu ya, atau berkelompok terus bikin iklan, di mana iklan itu menggambarkan nanti tentang ada orang yang pembuang waktu gitu ya. Tapi kan kayaknya nggak cukup. Kemudian di lesson 18 itu ada games ya, di situ ada video tadi disampaikan, atau bisa juga kita isi dengan misalnya kita tunjukin toples gitu ya, toples, tapi nanti toplesnya tuh kita isi dengan 3 barang. Misalnya ada permen, ada kerikil, ada pena misalnya ya. Kita masukkannya sambil ngitung. Misalnya kita hitung sampai 10, tapi kita nggak sebutkan permennya berapa, kerikilnya berapa, penanya berapa. Nah, kita minta mereka gabungnya berdua-dua dulu, berpasangan. Tapi itu tadi mungkin agak lama, berpasangan dulu 2, tebak berapa. Pertama mereka nebak dulu masing-masing. Misalnya udah punya pilihan tebakannya masing-masing, nah terus gabungin berdua. Nah berdua nanti diskusi, tapi hanya punya 1 jawaban. Nah di situ kan nanti mereka ini nih saling mempengaruhi kan, yang benernya berapa. Terus bisa jadi nanti malah jawabannya berubah dua-duanya gitu ya, setelah dia berdiskusi dengan temannya. Nanti gabung lagi, dari 2 gabung jadi 4. Nah berempat nanti sama, kelompok ini kan beda-beda tuh nanti mungkin.
gabungin lagi, jadikan satu, dan seterusnya. Nah, itu untuk konsep tadi ya, tentang apa tadi yang ada di sini, tentang who is the boss-nya tadi ya, siapa bosnya gitu. Ya, itu tadi kan kita sering terpengaruh gitu ya oleh apa yang jadi keputusan orang lain. Contohnya tebak-tebakan ini sampai nanti akhirnya satu kelas gitu, udah gabung semua, gabung lagi 4 jadi 8 dan seterusnya, akhirnya jadi satu kelas. Nah, setelah satu kelas nanti kita tanya, oke, keputusan kelas ini sekarang gimana gitu ya, berapa permennya, berapa kerikilnya, berapa penanya, atau mungkin dikurangi 2 aja bendanya misalnya, berapa masing-masing. Nah, nanti mereka kasih keputusan, baru kita kasih tahu. Nah, yang sebenarnya adalah sekian. Nah, di situ nanti boleh kita inikan, kita tanyakan balik ke mereka. Ada nggak tadi yang benar? Awal, tebakan awalnya. Kalau misalnya jawaban mereka salah gitu ya. Pasti ada tuh, ya kan? Ada yang, "Oh, bener kan tebakan kami tadi?" Dan biasanya tuh di akhir tuh baru ada sesalan, penyesalan. Nah, disitulah kita mau masukkan poinnya sebenarnya. Nah, seperti itulah, jangan sampai kita menyesal karena kita tuh nggak bisa mempertahankan ini kita tadi gitu ya. Karena kita ngikut tadi, karena kita ngikut ke orang-orang tadi, ya udah apa kata kamu aja lah gitu ya, apa kata ini aja gitu. Akhirnya yang terjadi itu, salah satu yang bisa terjadi itu adalah penyesalan gitu ya, kalau kita terlalu mengikuti orang lain. Bahkan berarti juga di situ kita egois. Makanya di sini juga tetap disampaikan nanti ada habit berikutnya. Habit berikutnya itu yang mempelajari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kan ada ting win-win ya, bukan hanya pendapat kita aja gitu yang diinginkan, tapi ada juga nanti ke mungkin itu saja teman-teman yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan cukup ya, nanti waktunya bisa disampaikan ke teman-teman, ke anak-anak. Kalau ada yang kurang, mohon maaf, dan jazakallah kepada tim kreatif yang sudah membuatkan PPT kita setiap pertemuan ya, Ustadz Ferdi. Mudah-mudahan nanti di semester 2 kita sudah siap seperti yang awal-awal dulu pernah dilakukan. Kita bikin sendiri PPT-nya masing-masing. Mungkin nanti kita buat itu ya, per jenjang mungkin ya, supaya lebih enak. Kalau di kelas 10, gimana nanti tim PPT-nya kelas 11 seperti apa. Mungkin nanti bisa jadi ini ya, semacam kayak perlombaan gitu ya. Nanti dikembalikan lagi sama kepala sekolah, mungkin barangkali akan seperti apa. Tapi di sini kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas keterbatasan kami selama menjadi koordinator untuk student learning ini ya, baik Ana maupun Satardi menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan kami, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mencurahkan segenap tenaga ya untuk menyampaikan ini kepada siswa. Itu tadi ya harapannya teman-teman, ini tidak putus, bukan sekedar mereka tuh tahu, tetapi udah sampai ke penerapan. Walaupun kita juga sekarang itu masih level ini ya, berusaha untuk mengimplementasikan gitu ya, belum terimplementasi semua, tetapi masih ada lupa-lupanya gitu ya. Nah, kita juga apa namanya, buat itu ke siswa gitu, gimana mereka juga mengimplementasikan itu gitu. Walaupun mungkin baru 1-2 orang gitu ya, atau kadang-kadang masih banyak yang lupa gitu, tetapi itu sebenarnya penekanan apa namanya, ini lebih ke perilakunya. Makanya yang kita dengar itu kan nggak bisa setahun 2 tahun selesai ya, ini program jangka panjang memang, dan ini sangat membutuhkan bantuan dari semuanya, bukan hanya 1 atau 2 orang yang bergerak, tetapi semuanya untuk mengingatkan itu. Itu saja mungkin dari Ana. Jazakumullah teman-teman. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh ditanyakan ke Ana atau ke Ustaz Ferdi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.